bersyukur, terima kasih Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami semua ingin mempersembahkan hati kami Tuhan kepada Tuhan, menjadi tempatmu, menjadi rumahmu. Biar segala sesuatu yang kotor, yang tidak sesuai dengan firman-Mu boleh dikeluarkan, supaya hati kami boleh menjadi tempat firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan pengharapan yang pasti. Engkau mengurapi setiap kami di tempat ini. Engkau sucikan setiap hati pikiran kami. Mereka yang datang dengan banyak pergumulan, masalah, persoalan, tantangan baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, apapun juga Tuhan, kiranya mereka pulang membawa damai sejahtera, kekuatan iman, dan jalan keluar daripada Tuhan. Diberikan hikmat marifat. Bahkan ketika mereka pulang menjadi berkat, sehingga keluarga ada yang sakit dari masalah, mereka datang membawa pertolongan kesembuhan. Mereka membawa Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Shalom Manado. Waktunya bangkit. Manado, hai Manado, waktunya bangun. Jangan terlambat. Jadilah berkat, waktu Tuhan sudah dekat. Jangan berlambat-lambat lagi. Kesempatan sudah tinggal sedikit lagi. Tuhan mau memberikan roh-Nya yang luar biasa untuk menggoncangkan setiap orang, setiap tempat, supaya mereka boleh mencari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya? Sehingga hari ini jikalau gelombang, tofan, ombak begitu besar, gak perlu hanya minta supaya diteduhkan, tapi Tuhan sanggup membawa kita berjalan di atas gelombang itu, karena Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara, mengapa 5 roti dan 2 ikan diberkati dan dimakan untuk ribuan orang, dan sisa 12 bakul? Karena mereka mencari Tuhan. Mengapa anak muda, seorang perempuan, anak dari Yairus yang mati, semua orang berkata sudah mati, tidak ada harapan. Yesus berkata dia tidur. Mereka tertawa semuanya. Sehingga Tuhan berkata minggir semuanya. Maka dia berkata kepada anak muda perempuan itu, Talitakum, Talitakum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangun. Hari ini Tuhan ingin membangunkan anak-anak muda di tempat ini. Engkau yang mati rohani, engkau yang sudah suam-suam kuku, engkau tidak bergairah lagi. Ingat Tuhan katakan, jikalau kita tidak kembali kepada kasih semula, maka kita sudah jatuh terlalu dalam. Dan bertobatlah. Dan jikalau kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, firman Tuhan berkata akan dimuntahkan. Sebab itu tidak ada kekristenan yang suam-suam kuku. Hari ini waktunya bangkit. Katakan amin dulu saudara. Mengapa Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain? Mengapa Yesus membangkitkan Lazarus 4 hari yang sudah mati? Karena Yesus mengasihi murid-muridnya. Sebab itu hari ini, saudara, Yesus mengajarkan kepada kita, pergilah jadikan semua bangsa, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Yesus. Saudara, apa yang Yesus katakan? Jikalau perdamaian itu padamu ada di tanganmu, berdamailah.
Jika perdamaian itu ada di tanganmu, berdamailah. Karena Yesus adalah Sang Raja Damai. Mengapa hidupmu engkau berkata Yesus Tuhan dan Raja? Mengapa kita di gereja kita katakan Yesus itu Raja dan Tuhan, tapi kalau kita tidak berdamai, kita tidak pernah merajakan Yesus di gereja kita. Kalau kita tidak mau berdamai, kita tidak pernah merajakan Yesus di hati kita. Kita hanya merajakan diri kita saja di gereja, di dalam hidup kita. Sebab itu ajaran Yesus sangat indah sekali. Jika engkau mempersembahkan sesuatu di atas mezbah Tuhan, dan kau teringat akan sesuatu kepada saudaramu, tinggalkan persembahan itu, berdamai dulu. Setelah itu baru teruskan. Saudara, hari ini sudah waktunya Manado, waktunya gereja, waktunya diri kita menjadikan Yesus itu Raja. Ketika kita ada perdamaian, bukankah dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapakah yang turun jadi anak? Siapakah putra itu yang lahir untuk kita? Dia adalah Penasihat Ajaib. Dia adalah El Shaddai. Dan dia adalah Bapa yang kekal dan Raja Damai. Sehingga Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Banyak orang datang di gereja, tapi bukan menjadi murid Yesus. Menjadi murid daripada Taurat. Menjadi murid dunia. Sehingga waktu di gereja, hatinya diisi dunia. Iri hati, sakit hati, dendam, kecewa. Bukankah itu kita sekarang ini? Kita yang dikatakan aktif di gereja, yang melayani. Secara fisik engkau melayani, tapi hatimu engkau melayani dirimu sendiri. Engkau merajakan dirimu sendiri. Tidak pernah merajakan Yesus di dalam hatimu. Sehingga malam hari ini, sebelum terlambat waktunya, Yesus ingin membangkitkan engkau dan ingin menjadi Raja di dalam hatimu dan dalam rumahmu dan di dalam gerejamu. Sebab itu saudara, Yesus katakan, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, jika kamu ingin dihormati, ingin didoakan, ingin diperhatikan, ingin dilayani, lakukan itu terlebih dahulu kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jikalau kita pakai satu ayat saja, maka seluruh perjanjian lama pengajarannya sudah tercakup di dalam satu ayat. Sebab itu back to Jesus teaching. Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah engkau dan saya sudah melakukan ini? Kita hanya melakukan kewajiban agama. Kita hanya melakukan rutinitas. Kita datang di gereja, tapi bukan menjadi murid Yesus. Kita hanya pakai nama Yesus di kekristenan kita, tapi perbuatan tingkah laku kita tidak pernah ada Yesus.
Sebab itu rubahlah hidup kita hari ini. Ini waktunya saudara. Tidak ada waktu yang lain. Sebab itu kita harus belajar untuk mengasihi. Kasih sudah menjadi dingin. Lihat di mana-mana. Orang menjadi egois. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu balas budi. Menjadi hamba uang. Sombong, berlagak tahu. Itu akhir zaman. Tapi kita tidak perlu menggenapi ayat itu. Karena itu penggenapan akhir zaman. Dan kita ada akhir zaman. Itu penggenapan zaman. Bukan kita manusia yang menggenapinya. Justru kita harus memberikan contoh. Harus ada perubahan dalam hidup kita secara radikal. Supaya kita kembali kepada kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Mungkin saudara akan berkata, bagaimana aku bisa menjadi berkat? Aku gak punya uang. Gak punya pekerjaan. Pergumulanku banyak. Kesulitanku besar. Aku tidak punya pangkat. Tidak punya kedudukan. Aku orang biasa. Sangat biasa sekali. Sampai diremehkan orang. Dipinggirkan orang. Bagaimana aku bisa menjadi berkat? Yesus ajarkan. Jikalau kamu pergi ke rumah orang. Atau ke satu kota. Ucapkan shalom. Salam damai sejahtera. Jikalau orang di rumah itu atau di kota itu menerima salammu, maka damai sejahtera akan ada di rumah itu. Jikalau mereka menolaknya, damai kembali kepadamu. Saudara sudah menjadi berkat. Hanya datang ke rumah orang bukan jam makan, bukan membawa isu gosip. Bukan halo friend. Halo guys. Mana shalomnya? Kita sudah menjadi orang dunia. Dunia dan segala kemegahannya akan lenyap. Tapi orang yang mencari kehendak Allah akan tetap selama-lamanya. Katakan amin dulu. Sebab itu hari ini saudara, justru karena engkaulah Yesus turun ke dunia. Justru karena engkaulah anak muda. Yesus bangkitkan orang mati. Justru karena murid-muridnya lah badai diteduhkan. Karena yang ada di kapal, di perahu adalah muridnya. Karena mereka mencari Yesus. Roti dipecah-pecahkan untuk ribuan orang. Apakah hari ini kau mencari Yesus? Apakah kau hari ini menjadi murid Yesus? Angkat tanganmu. Aku menjadi muridmu Tuhan. Aku datang di sini mencari Engkau. Aku membuka hatiku untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang mengangkat tangan ini Tuhan. Dan mereka menjadi muridmu. Bukan murid dunia. Biar hari ini juga Tuhan. Mereka mencarimu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingat saudara, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan, kita bisa pilih Tuhan ini. Kita gak suka karena gak diberkati. Kita taruh, kita ganti lagi Tuhan yang lain. Kemudian kita ikut Tuhan yang lain. Tidak bisa menyembuhkan. Kita taruh lagi, kita ganti Tuhan yang lain.
Karena kedudukan kita nggak ada. Kita nggak dapat lagi mungkin masa depan. Kita taruh lagi Tuhan yang lain. Kita cari Tuhan yang lain. Sebab itu firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, sehingga tidak ada hak. Tetapi akulah yang memilih kamu. Katakan amin dulu. Begitu kau dipilih, kau udah punya hak. Tidak bisa, Tuhan kenapa gak sembuh? Aku ganti deh, gak bisa. Karena bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Dalam bahasa Indonesia, ada harga, ada tarif. Dalam bahasa Inggris, ada price, ada fair. Firman Tuhan mengatakan, aku telah membeli kamu, dan harganya lunas dibayar. Price, harga, bukan tarif, bukan fair. Oleh darah Tuhan. Ketika seseorang membeli barang, dia beli, tapi kalau belum bayar, dia jatuhkan, pecah, dia harus bayar. Walaupun tidak dimiliki, karena belum bayar. Ketika seseorang membeli barang, sudah dibayar di kasir, dia mau taruh di kantong kresek, dia mau taruh di kantong saku, dia mau taruh di belakang, dia mau genggam, mau taruh di hati, itu haknya dia. Kita tidak punya hak. Jangan berkata, Tuhan kenapa aku begini? Kenapa dia begitu? Setiap orang berbeda. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya problem pergumulan. Termasuk pendeta. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada pergumulan. Sebab itu Tuhan memberikan iman kepada kita untuk mengubah pergumulan kita menjadi pemenang. Tidak ada satu keberhasilan tanpa melewati kegagalan. Justru karena kegagalan demi kegagalan, kita bisa berhasil. Sebab itu saudara, ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, baca firman, itu surat cinta Tuhan. Saya mengalami juga tantangan. Saya mengalami pergumulan juga. Ketika pergumulan itu menimpa berat sekali, saya ingat sebuah lirik lagu. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Engkau ubah segala duka citaku menjadi sukacita. Roh Kudus, Kau ada di sini. Amin. Saya nyanyi terus bahwa saya tidak pernah sendiri. Dia penghibur dan penolongku. Dia ada di dalamku. Dia mengubah segala takutku. Aku tidak takut lagi. Dia ubah segala duka cita kita menjadi sukacita. Siapa yang mengalami ketakutan? Tuhan ada di dalam hatimu. Siapa yang mengalami duka cita? Tuhan akan ubah menjadi sukacita. Karena dia ada di tempat ini. Katakan amin dulu. Sebab itu firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan berbuah, dan buah itu tetap. Mengapa Tuhan katakan buah? Tuhan selalu bicara tentang buah. Buah, buah, buah. Saudara, kalau kita ada sebuah pohon, mulai kecil, dia belajar hisap air dari tanah. Cuman setengah meter, dia tarik pelan-pelan. Setiap detik dia ambil air dari akar-akar yang kecil-kecil, netes kecil-kecil saja. Tapi karena continue terus menerus, begitu mulai dia naik lagi, air terus jalan terus pelan-pelan. Badannya tambah lebar, rantingnya tambah besar, daunnya tambah banyak dia ambil air terus. Tambah air, kemudian 2-3 meter, rantingnya besar, daunnya banyak, dia ambil air terus, kerja terus. Musim kering maupun musim hujan,
Ketika dia berbuah, apakah dia makan buahnya? Ketika dia berbuah, apa dia berkata, oh sorry, aku kerja 10 tahun, ambil air ini capek, lelah, sehingga buah ini aku makan sendiri. Tidak. Pohon itu kerja keras, menghasilkan buah. Tapi buah bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain memakannya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan katakan supaya kamu pergi berbuah. Buah bukan untuk kita. Walaupun kita kerja keras, capek, lelah, mendoakan orang, melayani, diusir dan sebagainya. Tapi buah itu bukan untuk saya. Buah itu untuk engkau. Yesus mati berbuah. Bukan untuk dirinya. Untukmu. Mengapa Yesus bangkit? Dan dia berjumpai dengan Thomas yang tidak mengakui. Thomas berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Sebelum tanganku mencucukkan lubang di tangannya. Dan mencucukkan jariku di lambungnya yang berlubang. Aku tidak percaya. Di tempat yang tertutup, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah. Dan berkata, Shalom, salam damai sejahtera. Apakah ada Yesus masuk di begini? Halo guys, itu Yesus yang ada di kota ini, saudara. Yesus masih muda, tapi dia berpakaian bukan kayak muda. Dia masih muda, dia tidak berbahasa muda, dia berbahasa surgawi. Katakan amin dulu. Mengapa sekarang anak muda di tempat ini, engkau yang Kristen, tidak mau berbahasa surgawi? Bahasa surgawi mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jika engkau memperkatakan Taurat siang dan malam, maka apa yang perbuat itu berhasil. Katakan amin dulu. Saya sedih. Banyak juga pendeta. Halo guys, nggak salah untuk menarik anak muda. Coba shalom. Oh gak laku pak. Damai itu kembali kepadamu. Shalom. Shalom. Damai itu turun kepadamu. Kita tidak bisa memberi uang. Kita tidak bisa mendoakan nama orang yang terlalu banyak. Tapi kita jumpa di lift. Kita berkata salam damai sejahtera. Lebih daripada doakan dia. Jikalau salam itu mereka terima. Mereka mendapatkan berkat itu. Hari ini saudara, sudah tidak ada lagi waktunya. Kita sudah tidak bisa berbahasa basi lagi. Firman itu tetap sebegini. Tidak ditambah, tidak dikurang. Kalau ditambah, kita nggak mungkin hafal semuanya. Mengapa saudara yang tidak bertambah, yang tetap kita tidak bisa membacanya? Karena hatimu tidak menempel kepada firman. Firman Tuhan berkata, jikalau firman-Ku ada di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, mintalah apa saja. Perkatakan Taurat. Mungkin saudara akan dikatakan, sok pendeta. Masih mendingan daripada sok Lucifer. Kenapa takut? Yang penting kita tidak sombong. Saudara, kita tidak perlu menunjukkan tingginya badan kita, gagahnya uang kita, rajin kita ke gereja dan karunia kita. Tapi orang itu udah cuma lihat itu aja. Tetapi dia ingin memetik buah itu dari kehidupanmu. Orang tuamu
saudaramu, adikmu, anakmu, tetanggamu, gerejamu sedang menantikan buah itu. Katakan amin dulu saudara. Engkau sudah ditanam di tanah Tuhan. Sudah sekian tahun kau menikmati firman Allah. Tapi buah itu mana? Karunia semakin bertambah. Talenta semakin bertambah. Berkat semakin bertambah. Tapi buah tidak pernah ada. Saya mau memberi saudara pandangan. Ketika saya seorang pelayan Tuhan, contoh saja, walaupun sebenarnya iya. Kemudian saya diangkat jadi pendeta. Punya jemaat banyak. Karunia yang hebat. Rumah yang mewah. Mobil banyak. Anak sehat. Saya berkata, aku diberkati. Tapi dia menjadi sombong seperti Lucifer. Apakah itu berkat? Oh iya Pak, diberkati dari Tuhan Pak. Siapa yang ngomong diberkati dari dunia? Tapi kalau berkat dari Tuhan, kenapa kamu sombong? Kenapa kamu egois? Belajar dari pohon itu berbuah. Dia tidak pernah egois. Katakan amin dulu. Dia selalu berbuah terus. Dia selalu berbuah untuk diberikan kepada orang lain. Selalu berbuah. Jadi ketika saya jadi pendeta, ketika saya diberkati mobil, ketika saya diberkati jemaat, mungkin saudara jadi manajer, mungkin saudara jadi pengusaha sukses. Karena engkau berdoa. Berkat, ya. Tunggu dulu. Memang itu berkat. Tapi sebenarnya itu garis miring. Ujian. Ketika engkau diberkati. Dan engkau menjadi dikelola oleh berkat itu. Sehingga menjadi sombong. Kekir, arogan. Egois. Itu ujian. Tapi ketika engkau diberkati, engkau semakin rajin dan berbuah. Rendah hati melayani. Sampai akhir. Itulah berkat. Amin. Berkat yang Tuhan berikan. Tanda petik itu ujian. Dan disebut berkat ketika engkau mengakhirinya dengan baik. Tidak sedikit orang Kristen. Ketika diberkati, wah diberkati aku. Sudah jadi manajer sombong. Jadi pendeta pelayan Tuhan. Jadi apa saja. Wah aku diberkati Pak, tidak seperti orang lain. Betul. Itu berkat tapi juga ujian. Apakah engkau bisa mengelola berkat itu untuk kemuliaan Allah? Apakah engkau sebuah pohon yang berbuah? Atau engkau hanya cuma tinggi? Berdaun lebat. Tidak pernah berbuah. Atau kalau berbuah busuk. Berbuah busuk. Atau saya berbuah Pak manis. Tapi maaf. Bukan untuk orang lain. Untuk saya makan sendiri. Makanya Tuhan berkata. Saudara, dia pokok anggur. Dan kita harus berbuah. Buah bukan untuk kita makan. Biar sekelilingmu. Saudaramu. Temanmu menikmati kehadiranmu selama ada di dunia. Katakan amin dulu. Biar orang di gerejamu bisa menikmati engkau selama engkau ada di gereja. Ketika aku dilahirkan di rumah maupun di istana. Tapi mereka bisa menikmati kehadiranmu. Istana tetap menjadi istana. Bukan menjadi neraka karena kehadiran kita. Gubuk yang reot dengan kehadiran kita tidak bisa mengubah menjadi istana. Tapi suasana istana ada di situ karena surga. Katakan amin dulu. Jadi bukan tempat yang menentukannya. Tapi kehidupanmu yang mengubah semuanya itu. Mengapa engkau pergi ke kota tempat yang bagus,
di Danau Linau? Mengapa engkau pergi ke tempat-tempat gunung-gunung yang tinggi, yang indah? Engkau pergi ke pantai-pantai untuk pemandangan yang indah. Engkau melihat duduk diam. Wah, indah sekali. Pondok itu indah sekali. Engkau foto-foto, selfies. Terus selfie terus. Engkau melihat pemandangan yang indah. Jangan lupa, yang engkau foto di sana, ada juga orang yang melihat kamu. Itu juga pemandangan. Katakan amin dulu. Engkau melihat orang lain supaya indah. Tapi terutama engkau harus indah terlebih dahulu. Karena engkau adalah satu pemandangan yang indah bagi orang di sekelilingmu. Katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Sudah bukan zamannya, maaf. KKR mau bicara-bicara yang manis-manis. Tidak perlu bicara manis. Kehidupan kita itulah yang harus manis. Tidak perlu banyak teori, bicara-bicara teori doktrin. Sok tahu, sepengetahuan banyak. Orang ingin tahu apa yang kamu banyak tahu. Tunjukkan dengan perbuatanmu. Kalau engkau hanya percaya saja tanpa perbuatan, setan pun percaya. Sebab itu saudara, suatu hari saya ada di kota Manado. Ulang tahun yang lampau. Waktu saya bersharing dengan banyak hamba Tuhan, sampai jam 3 pagi. Saya berdoa. Saya tidak tidur, saya tetap berdoa. Waktu saya berdoa, saya melihat satu pemandangan. Saya duduk sendirian di satu ruangan. Tidak terlalu besar ruangan. Mungkin cukup 120 orang. Tapi kursinya cuma satu. Saya heran, ada apa ini? Di depan saya ada sosok berjubah putih, rambut terurai. Menatap saya. Saya lihat Yesus. Saya melihat Yesus di kota ini. Kenapa engkau tinggal di Manado tidak pernah melihat Yesus? Engkau yang lahir di kota Kristen, kenapa engkau tidak melihat Yesus? Karena engkau tidak pernah melihat Yesus ada di saudaramu. Engkau tidak pernah melihat Yesus ada di teman-temanmu. Jika engkau mengizinkan Yesus ada pada kamu, orang akan melihat Yesus pada dirimu. Dan akan berjumpa dengan Yesus sesungguhnya. Ketika dia khotbah, saudara, keluar keringat. Saya berkata, Tuhan, jangan. Saya lihat aja sudah senang. Tapi dia terus keluar keringat, ngomong dengan semangat. Saya berkata, Tuhan, cukup. Saya sendiri biasa saja. Tapi dia seakan-akan sambil khotbah berkata, aku tidak pandang jumlah. Aku tidak pandang gedung megah. Tapi aku pandang jiwa dan hati manusia. Katakan amin dulu saudara. Kalau hari ini kita selalu melihat jumlah orang, gedung yang megah. Tapi Tuhan lihat hatimu dan hatiku. Satu orang pun kalau membuka hatinya, Tuhan akan masuk di dalam hatimu. Sementara itu dia khotbah. Kita lihat khotbahnya apa? Sudah saya tulis di dalam buku saya. Itu tahun 2002. Kita lihat dulu firman Tuhan. Yakobus 4. Itulah yang Tuhan khotbahkan saya. Satu pasal. Yakobus pasal 4. Dia terangkan semuanya. Saya bangun, saya ingat. Tidak bisa terlupakan. Tidak sedikit orang ke gereja. Dengar firman Allah. Pulang ayatnya pun lupa. Yang cuma ingat rambutnya pendeta ini jatuh. Yang dia lihat. Saudara. Dasinya pendetanya miring. Dia tidak pernah lihat firman. Kalau kita selalu melihat tampak luar. Berarti kita tidak pernah melihat firman Allah. Orang yang fokus sesuatu kepada sesuatu. Saya ngetik, saudara ngetik, saking ngetik cepat. Digigit nyamuk tidak terasa. Tahu-tahu bentol-bentol.
Tapi kalau saya mulai ngetek nyamuk gini. Berarti saya belum dalam. Kalau engkau sudah dalam di dalam firman Allah, masalah persoalan tidak akan mengganggu kamu. Kurang serentak, 1, 2, 3. Kalau engkau diganggu persoalan masalahmu, sampai engkau mundur, berarti engkau belum fokus di dalam firman. Engkau belum tenggelam di dalam firman Allah. Kita lihat dulu Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4 secara singkat. Kita lihat dulu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sampai di sini dulu. Jangan pernah salahkan orang lain. Kalau terjadi persengketaan, itu datangnya dari hawa nafsu kita. Yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita orang-orang baik di gereja. Ketika kita duduk di gereja, kita mendengar firman yang baik, kita doa yang baik, memuji Tuhan yang baik dengan hati kita. Bukan bangsa ini memuliakan aku dengan bebernya, tapi hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bukan. Kita tipe orang yang sungguh-sungguh. Tapi ketika ada orang yang gak sungguh-sungguh di samping kita, mulai ganggu kita mulai mikir jengkel. Besok orang itu jadi pelayan Tuhan, bahkan ganggu kita jengkel. 1 tahun kita dikerjain, kita jengkel. Akhirnya kita kecewa. Terus kita keluar gereja. Saya mau tanya, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Orang yang berdosa ini. Yang berdosa, kita tidak berdosa. Tapi ketika kita kecewa keluar gereja, kita yang rugi. Bukan orang itu. Seharusnya engkau tetap tertanam di gereja lebih kuat, lebih sungguh-sungguh menjadi berkat. Ketika engkau kecewa, engkau keluar dari gereja, engkau tidak punya kesempatan bertobat. Engkau punya kepahitan, kekecewaan dalam hatimu. Tapi orang yang sering ganggu orang. Dia tidak pernah keluar gereja. Suatu hari dia punya kesempatan bertobat. Sehingga hari ini di gereja, banyak orang yang jahat daripada orang yang baik. Karena orang yang baik ketika diganggu keluar. Kalau engkau orang baik, jangan ganggu. Diganggu engkau harus tertanam kuat. Katakan amin dulu saudara. Makanya dibangun oleh batu, bukan pasir. Yang membuat kau bertumbuh adalah gesekan-gesekan itu sendiri. Pandang persoalan gesekanmu, bukan dengan cara pandang kita. Cara pandang Tuhan. Lihat masalahmu, bukan dengan mata jasmanimu. Lihat dengan mata imanmu. Elisa ketika dikepung pasukan Aram, pembantunya berkata, celaka Tuhan, celaka. Kenapa? Musuh prajurit begitu banyak. Elisa berkata, Tuhan, bukalah matanya. Waktu didoakan selesai, Tuhan yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Elisa tahu diserang, dikepung musuh, dia harus mati. Tapi dia tidak melihat dengan mata jasmaninya saja. Ketika mata jasmani melihat sesuatu yang mengancam, ketika mata jasmani selalu menggoda, mengganggu dia menggunakan mata imanmu. Mana mata imanmu? Amin. Mata iman, mana mata imanmu? Waktu pandemi, saya bagi tim saya perkomsel untuk melayani orang-orang yang kena COVID. Kirim makanan. Dari ujung sampai Australia. Ada 62 gereja. Dengan komsel rata-rata 150. Kami terus layani obat-obatan. Saya masak juga, walaupun gak jago masak. Waktu saya masak, besoknya saya pakai sudah seminggu. Semakin pakai, saudara, saya makin tenaga, makin capek. Semakin capek.
Dulu saya bisa motong mangga, saya bisa motong daging lebih banyak. Setelah 2 minggu saya motongnya lebih sedikit, tenaga lebih banyak. Saya berpikir, kenapa Tuhan? Kata Tuhan, semakin lama kamu kerja, semakin tenaga banyak, hasilnya kurang. Bukan karena tenagamu, karena pisaunya tidak tajam. Katakan amin dulu saudara. Hari ini bukan tenagamu yang harus hebat. Bukan kekuatanmu yang datang di gereja yang hebat. Yang puluhan tahun di gereja. Di mana mata imanmu harus diasah setiap minggu. Katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara kita tidak tahu kapan ketemu lagi. Tapi engkau mendengar suara. Engkau harus mendengar suara dari surga itu. Yang mengubah paradigmamu. Supaya engkau berubah. Diperbarui terus menerus. Di mana sengketa di antara kamu bukankah dari hawa nafsumu? Makanya baptisan kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Siapa ngomong baptisan untuk membersihkan dosamu? Siapa ngomong baptisan untuk menyelamatkan kamu? Pak, lain Pak. Kalau baptisan menyelamatkan kamu, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Cukup Yohanes Pembaptis. Halo? Yang menyelamatkan kita itu Yesus. Katakan Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3, Yesus. Tapi baptisan itu melengkapi. Supaya hati nuranimu murni. Amin. Supaya murni. Tapi orang menyalahgunakan baptisan menyelamatkan. Seakan-akan kita memikirkan Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang akan datang kepadaku, aku membongkok, buka tali kasutnya pun tidak layak. Karena dia akan membaptis kamu dengan api dan roh. Saudara, makanya kalau saudara dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Maka murid-murid Yesus membaptis, tapi Yesus tidak pernah membaptis langsung. Karena dia membaptis dengan api dan roh. Tapi yang kita ributkan apa sekarang? Angkat tangan, tumpang tangan, karunia-karunia. Tapi hati nurani kita tidak pernah terbuka. Kita lihat kitab Ibrani. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jangan lagi meletakkan dasar kepercayaanmu kepada hal jasmani, lahiriah yang menimbulkan pertengkaran. Apa itu? Kita lihat ayat 2. Yaitu ajaran tentang berbagai baptisan. Ajaran tentang berbagai baptisan. Penumpangan tangan. Apapun kau dibaptis. Tapi yang pasti Yesus membaptis kamu dengan api dan roh. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Saya Pantekosta karismatik. Saya baptis orang dengan 2 cara. Kalau nggak bisa, mau baptis apa? Di rumah sakit, nggak ada air, sudah koma, mau baptis apa? Di padang gurun, di hutan, di gunung tinggi, mau pakai apa? Di musim dingin, mau pakai apa? Apakah harus mati dulu dia? Jangan berkelahi lagi, bersengketa.
Gerejamu ngomong apa, ikuti. Gereja lain ngomong apa, ikutin. Di masing-masing gereja, ikuti masing-masing. Jangan membawa gereja lain ajarannya ke gerejamu. Jangan membawa ajaran gerejamu ke gereja lain. Tapi bawa Yesus yang sama. Amin. Harus berubah, Manado. Gak gitu kita berantem. Ayat yang terakhir. Saya lompat aja, ayat yang keempat. Bukan Yakobus 4 ayat 4. Sudah saya tulis di dalam buku saya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Allah tidak pernah menjadikan dirimu sebagai musuh. Allah tidak pernah menjadikan dirimu sebagai musuh. Allah menjadikan dirimu sebagai sahabatnya. Karena engkau adalah anak-anak Abraham secara iman, sahabat Allah. Allah tidak menganggap engkau sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Tapi engkau sendiri, kita sendiri yang memposisikan diri sebagai musuh Allah di dalam gereja. Allah berkata, hai sahabat, mari ke rumahku. Engkau datang dengan congkak sombong. Ketika di gereja engkau melihat membelai orang. Engkau cuma mencari berkat, bukan mencari Tuhan. Engkau ingin menjadi terkenal. Tuhan berkata, sahabat, seakan-akan dengan gayamu berkata, aku bukan sahabat, aku musuhmu. Engkau berkata, saya tidak pernah berkata begitu Bapak. Firman Allah berkata, siapa yang bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Di gereja cari Tuhan, bukan cari yang lain. Di gereja ada Tuhan. Tujuannya, siapa yang mencari aku akan memperoleh hidup. Katakan amin dulu. Ketika engkau mulai mencari yang lain, buat apa kita ke gereja? Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita buka satu firman Tuhan, Amsal 8 ayat 17. Angkat tangan. Aku sahabatmu. Aku sahabatmu. Aku tidak mau menjadikan diriku musuhmu lagi. Aku datang di gereja mencarimu. Aku menjadi muridmu Yesus. Aku mau berubah hari ini. Aku mau berubah. Aku mau menghasilkan buah. Supaya tidak percuma aku lahir di bumi. Walaupun aku lahir di sebuah gubuk. Tapi keluargaku menikmati surga karena aku ada di bumi. Aku ada di gereja. Gerejaku seperti surga karena aku ada di sana. Jangan pernah egois lagi. Kita baca bersama-sama ayat sambil angkat tangan. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Angkat tanganmu, tunduk kepala kepada Tuhan. Setiap pribadi, saya tidak altar call. Engkau yang angkat tangan, kau berhadapan dengan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Ketika saya sedih, saya susah, punya masalah, persoalan, tantangan. Tuhan katakan, jangan pakai mata jasmanimu. Mana mata imanmu? Pisau imanmu sudah tumpul. Ratusan kali ke gereja, tapi tidak pernah tajam. Hanya si lidahnya yang tajam. Tuhan, aku ingin berbuah. Buah bukan untuk aku, tapi untuk dinikmati orang. Biar hari ini Tuhan, Engkau pakai aku. Hari ini kota ini akan menjadi surga karena aku ada di sini. Gerejaku akan menjadi surga karena aku ada di situ.
rumahku akan ada surga. Karena aku dilahirkan bukan percuma. Aku berbuah, bukan untuk diriku. Aku bertekun, aku berdoa. Aku memujimu, supaya orang lain diberkati oleh kehadiranku. Aku pohon yang berbuah. Dan buah itu untuk orang lain. Kau mengurapi setiap umatmu di tempat ini. Tangan-tangan yang terangkat, hati yang haus dan lapar. Tuhan tidak lihat jumlah orang. Tuhan tidak lihat gedung yang megah ke keuanganmu, pangkatmu, kedudukanmu. Tapi Tuhan sedang membuka hatimu yang melonggok masuk ke dalam hatimu. Masih adakah dosa, kesombongan, egois? Hari ini Tuhan, aku berdoa supaya suara ini menggaung sampai ke ujung dunia. Sebagaimana Engkau tunjukkan kepada hamba, banyak anak muda akan dipakai melayani Engkau sampai ke seluruh dunia. Bukan dunia datang di Manado, tapi dari sini kami akan ke dunia. Kau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus.